Sebelumnya kami mohonkan izin Bapak Gubernur yang sedianya akan hadir di pagi hari ini karena bersama dengan tugas penugasan yang sudah terlaksanakan, beliau mohon maaf tidak dapat hadir dan memberikan salam pada Bapak Ibu semua, dan tanpa menghormat menugaskan kami untuk mewakili memberikan sambutan, bacaan sambutan beliau pada acara Milad Asia di tahun ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatannya akan kami bacakan sambutan Bapak Gubernur Jawa Tengah pada acara Jambore Dakwah Kemanusiaan dalam rangka Milad Asia ke-109 tahun 2026. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan SP, MM, Menteri Koordinator Bidang Pangan. Yang kami hormati Bapak Haji Yandri Susanto, SPT MSc, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI. Yang kami hormati Ibu Dr. Salma Korbaina Menkes, Ketua PP Aisyah. Bapak Dr. Haji Marsir Imandi, Ketua PP Muhammadiyah Jawa Tengah. Ibu Dr. Eni Winaryanti MPD, Ketua PP Aisyah Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Kiai Dr. Ahmad Barozi MSc, Ketua Basnas Pro Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak-bapak dari OPD Pro Jawa Tengah, ada Bapak Asal Silo dari Kepala Bapak Sepako Jawa Tengah, Bapak Widiartanto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, dari Dinas Kesehatan yang mewakili dari BP3KB Jawa Tengah di Barange. Kemudian yang terhormati Kepala BKKBN Jawa Tengah, yang terhormati dari Kapolres Karanganyar AKBP Ahmad Sakti, dan juga Bapak Rektor Kapolri dan Prasetyo dari Dandim Karanganyar. Yang kami hormati para tokoh agama, ulama, akademisi dan cendekiawan, dan para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bersama-sama hadir menyertai Jambore Dakwah Kemanusiaan yang diselenggarakan dalam rangka Milad Asia yang ke-109. Tema Milad tahun ini yaitu memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian melalui penguatan Qoriyah Thayyibah, ketahanan pangan dan pencegahan stunting serta kemiskinan ekstrim. Hal ini sangat relevan dengan tantangan bangsa saat ini. Tema ini menegaskan bahwa dakwah bukan hanya mengajak kepada kebaikan secara lisan, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga hingga pengentasan persoalan sosial. Selama lebih dari 1 abad, Asia telah membuktikan dirinya sebagai organisasi perempuan Islam yang konsisten membangun peradaban. Melalui sekolah, rumah sakit,
layanan kesehatan, bakti sosial, pemberdayaan ekonomi hingga gerakan keluarga Aisyah telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hadirin yang saya hormati, saat ini pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Karena itu saya memandang bahwa 3 fokus yang diangkat dalam tema Milad ini sangat strategis. Pertama, penguatan Qaryah Thayyibah adalah cita-cita menghadirkan desa dan lingkungan yang religius, sehat, produktif, harmonis, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Disinilah nilai-nilai Islam diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari sesama melalui gotong royong, kepedulian, menjaga lingkungan, memperkuat pendidikan keluarga, dan membangun masyarakat yang damai. Jika setiap desa menjadi Qaryah Thayyibah, maka Jawa Tengah akan semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan zaman. Kedua, ketahanan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya urusan petani, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Saya mengajak seluruh warga Aisyah untuk terus mengembangkan gerakan pekarangan pangan lestari, urban farming, diversifikasi pangan lokal, serta memperkuat ekonomi keluarga melalui pemanfaatan lahan produktif. Langkah-langkah sederhana tersebut akan memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mendukung kemandirian dengan pangan daerah. Ketiga, pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim. Menurut BPS, data BPS pada bulan September 2025, angka kemiskinan Jawa Tengah sebesar 9,39%, menurun dibanding bulan Maret 2025 sebesar 9,48%, maupun September 2024 9,58%. Sedangkan kemiskinan ekstrim tahun 2024 berjumlah 0,89%. Sedangkan prevalensi stunting juga mengalami penurunan sebesar 14,1 dari 31,2% pada tahun 2018 menjadi 17,1% di tahun 2024. Namun demikian, kita masih perlu berupaya keras untuk menurunkan kemiskinan ekstrim dan stunting hingga 0%. Kedua persoalan ini harus kita hadapi bersama. Pemerintah tidak mungkin bekerja sama dan bekerja sendiri, namun harus bersama dan berkolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dunia usaha. Hadirin yang berbahagia, saya melihat Aisyah memiliki modal sosial yang sangat kuat hingga tingkat desa dan keluarga. Potensi ini menjadi kekuatan besar dalam memberikan edukasi gizi, pendampingan ibu hamil, pembinaan keluarga, pemberdayaan ekonomi perempuan, hingga penguatan usaha mikro. Inilah bentuk dakwah yang menghasilkan dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Dakwah kemanusiaan juga mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga persaudaraan, memperkuat toleransi, serta membangun perdamaian. Di tengah derasnya arus informasi, polarisasi sosial, dan berbagai tantangan global, kita membutuhkan lebih banyak teladan yang mengedepankan dialog, kasih sayang, dan semangat saling menguatkan. Mari kita jadikan Jawa Tengah sebagai rumah bersama yang aman, damai, rukun, dan penuh kepedulian. Semangat guyub rukun gotong royong Tepo Semiro adalah kekuatan budaya yang harus kita rawat sejalan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin.
Saya mengajak seluruh keluarga besar Malaysia untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah Jawa Tengah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan sejahtera. Mari kita satukan langkah kita dan kuatkan kolaborasi. Karena membangun Jawa Tengah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan ikhtiar bersama seluruh komponen bangsa. Terakhir, sekali lagi saya mengucapkan selamat Jambore Dakwah Kemanusiaan. Semoga kegiatan ini menghasilkan gagasan-gagasan terbaik, memperkuat ukhuwah, memperkuat semangat pengabdian, serta semakin menumbuhkan peran Asia sebagai pelopor dakwah kemanusiaan yang membawa manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan. Selamat ulang ke-109 tahun Asia. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, keberkahan, dan kemudahan kepada kita semua dalam mengabdi untuk agama, bangsa, dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Tol Depok Dr. Andes Ahmad Lutfi SST MK. Demikian Bapak Ibu sambutan dari Bapak Gubernur telah kami bacakan, dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Malaysia, baik dari jajaran pusat maupun wilayah Provinsi Jawa Tengah yang telah bekerjasama dan mensupport seluruh program-program Jawa Tengah. Dan kebetulan kemarin kami yang mewakili teman-teman Asia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, dan kebetulan sebelumnya juga sama saudara sepupu Pak saya juga melakukan audiensi untuk melakukan, dan semuanya sama-sama terfasilitasi dan juga support untuk Jawa Tengah. Monggo selamat datang. Dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan informasi dan kami mohon dukungan kerjasama juga Sekuyuk Bapak Ibu semua, khususnya dari Asia, dan secara luas pada Muhammadiyah juga Bapaknya. Jawa Tengah pada tanggal 11 sampai 20 September mendatang akan melaksanakan dari besar menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional. Alhamdulillah kita dipercaya oleh pemerintah pusat untuk bisa menjadi tuan rumah dalam gelaran akbar MTQ nasional, dan satu-satunya gelaran musabaqah yang ada di dunia ini, hanya di Indonesia, yang secara masif bisa dilaksanakan di seluruh tingkatan wilayah. Dan kami mohon nanti dukungan, support, peran aktif, partisipasi dari Bapak Ibu untuk menjambut kurang lebih ada 6.000 kafilah dari 38 provinsi yang nanti akan ikut meramaikan musabaqah tilawatul Quran di Jawa Tengah. Itu yang kami mohonkan dan sampaikan ke Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi terima kasih, kurang lebih yang mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.